Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita untuk tutorial praktik pengukuran risiko saham. Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil ya untuk menghitung return saham, baik itu return aritmetik maupun log return ya. Nah, kita hitung untuk data harian dan data mingguan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram dari masing-masing return saham, kemudian menentukan statistik deskriptif dari masing-masing return saham tersebut, ya. Oke. Nah, sebelum kita membuat histogram, kita ingin melihat terlebih dahulu rangkuman statistik data, ya. Nah, untuk melihat rangkuman statistik data, kita bisa menggunakan summary ya dari data kita A11 ya. Jadi, saya ulang sedikit ya. Tadi kita sudah menghitung return saham untuk data harian dan data mingguan. Kali ini saya akan mempraktikkan untuk membuat histogram dan seterusnya hanya menggunakan untuk arithmetic return gitu ya. Untuk log return nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, untuk arithmetic return tadi kita sudah dapatkan untuk A11 ini untuk daily return, kemudian untuk A21 ini untuk weekly return-nya. Nah, ini untuk arithmetic return ya. Nah, kemudian kita lihat untuk rangkuman statistik datanya kita gunakan function in R yaitu summary dari A11 kita run. Nah, ini kita sudah tahu bahwa ini adalah minimumnya, ini maksimumnya dari return yang ada ya dalam periode waktu yang kita tentukan. Kemudian ini juga sudah lengkap ada Q1, Q2 dan Q3-nya. Kemudian ada juga mean-nya atau rata-ratanya ya. Kemudian ini untuk A21 kita lakukan dengan cara yang sama. Kita cari summary dari A21, kita peroleh ini untuk minimumnya dari 0,07 ya. Kemudian maksimumnya sampai 0,06. Oke. Kemudian ini untuk rata-ratanya. Oke. Nah, kita buat histogramnya ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan base graph ya kali ini. Yaitu dengan fungsi hist ya, HIST, histogram ya. Nah, ini kita fungsinya hist. Dari data kita apa? Data kita, variabel kita adalah A11 ya. Ini data return daily return kita. Nah, kita run ya. Sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini ya di kanan ini. Kalau kita zoom, nah data ini kalau kita lihat ini masih polos sekali gitu ya untuk label sumbu X-nya masih A11, untuk label sumbu Y sudah betul ya, dia mencerminkan frekuensi. Jadi ini untuk variasi returnnya masing-masing ada sejumlah berapa dari data tersebut. Nah, kemudian juga untuk judulnya histogram of 11. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Nah, untuk itu kita sesuaikan ya. His A11 untuk X labelnya Xlab kita ubah menjadi daily return of Telkom. Kemudian Y-Lab-nya kita ubah frekuensi dan main title-nya main sama dengan histogram of Telkom. Y-Lim ini adalah koordinat ya, range untuk sumbu Y 0 sampai 100 ya, saya buat 0 sampai 100. Kemudian untuk X-Lim-nya itu dari min 0,06 sampai 0,06. Nah, ini untuk membuat ini ya acuannya dari min max dari return-nya. Kemudian kita run, kita peroleh. Nah, ini adalah histogram kita. Nah, sudah cantik ya sekarang, sudah komunikatif. Jadi sumbu X ini menunjukkan daily return of Telkom, ini frekuensinya, ini histogram of Telkom judulnya. Oke, selanjutnya untuk data mingguan ya, kita lakukan hal yang sama, his dari A21. Kita dapatkan ini histogramnya, kemudian histogram A21 Xlab-nya kita ubah menjadi weekly return of Telkom. Y-Lab-nya sama ya, sebenarnya nggak perlu juga kita tambahkan sebenarnya, cuman saya tambahkan secara lengkap ya. Y-Lab-nya red frekuensi, kemudian judulnya histogram of Telkom ya. Nah, ini Y-Lim saya ubah jadi 0 sampai 20, Xlim-nya dari min 0,1 sampai 0,1. Sehingga saya run, nah ini kita peroleh untuk
histogram dari Telkom untuk data mingguan ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung statistik deskriptif data ya. Nah, untuk menghitung statistik deskriptif data ini kita hitung rata-rata dengan cara main dari A11. Kemudian untuk A21 lakukan hal yang sama ya, main rata-rata dari A21. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung standar deviasi, kita gunakan fungsi SD ya, standard deviation. Nah, ini SD dari A11, lanjut SD dari A21. Selesai. Nah, sangat mudah ya, teman-teman. Nah, kemudian menghitung skewness dan kurtosis ya. Nah, untuk menghitung skewness dan kurtosis ini dia memerlukan paket tertentu. Kita harus menginstal paket moments. Kalau sudah terinstall, silahkan aktifkan dengan cara library moments. Setelah itu, cari skewness dan kurtosisnya ya. Fungsi untuk memanggil skewness ya skewness dari A11, A21, kurtosis juga kurtosis ya, A11, kurtosis A21. Selesai deh. Sangat mudah ya. Nah, ini kalian bagi yang baru pertama menggunakan program R ini, wah ternyata menghitung skewness, kurtosis, mean, kemudian summary ya tadi untuk mean, standar deviasi, median, modus. Modus juga bisa kita cari dengan mudah ya dengan program R. Itu ternyata sangat mudah dan cepat ya. Tapi jangan lupa selain memahami cara menggunakan R untuk mencari statistik deskriptif data tadi, kita juga harus memahami secara konsep ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi ya dari statistik deskriptif data tadi. Kira-kira apa sih yang dapat kita interpretasikan dari hasil yang kita peroleh ini tadi, ya. Oke, selanjutnya ya, silahkan kalian ikuti ya panduan praktikum, kemudian lakukan ya apa yang sudah saya perhatikan tadi untuk semua data saham yang kalian pilih, baik itu return aritmetik maupun log return. Kemudian catat dalam tabel pengamatan tersebut di bawah ini ya. Nah, setelah kalian catat di sini, amati gitu ya, dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan praktikum. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba memberikan satu contoh, memberikan interpretasi dari hasil yang sudah diperoleh dari statistik deskriptif return saham yang kita lakukan tadi, yaitu pada saham Telkom. Oke. Nah, di sini untuk data harian tadi kita peroleh ini adalah gambar histogramnya, gitu ya. Kemudian ini adalah daily return of Telkom, main, standar deviasi, skewness dan juga kurtosisnya, gitu ya. Kemudian untuk data mingguan, ini histogramnya. Kemudian ini adalah mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosisnya. Nah, kalau di sini kita bandingkan, ya, mean-nya ternyata lebih besar data mingguan. Standar deviasinya juga lebih besar data mingguan. Skewness-nya sama-sama negatif, ya. Kemudian kurtosisnya di sini kurang dari 3, di sini lebih dari 3, ya. Nah, apa yang dapat kita interpretasikan dari hasil ini? Nah, antara lain, ya, berdasarkan ya hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa return saham Telkom dengan data harian mempunyai return berkisar antara min 0,04 sampai 0,35. Nah, ini saya peroleh dari summary ya, rangkuman statistik data. Nah, kemudian rata-rata return sebesar sekian. Kemudian standar deviasi ini bisa menunjukkan tingkat risiko saham. Nah, standar deviasi 0,014 artinya apa? Tingkat risiko saham Telkom dengan data harian itu sebesar 0,014 ya, sekitar 1,4%. Kemudian skewness ini untuk menunjukkan kemiringan gitu ya, kecondongan. Nah, di sini kalau dia bernilai negatif berarti kecondongan itu ujung dari kecondongan menjulur ke arah negatif. Artinya apa? Ekor kurva sebelah kiri lebih panjang. Selanjutnya untuk kurtosis ini apabila dia kurang dari 3 ya, besarnya untuk data harian di sini 2,99 sekian, itu kurang dari 3 menunjukkan bahwa kurva distribusi memiliki puncak kurva rendah atau datar. Oke, nah ini untuk data harian. Selanjutnya untuk data mingguan, untuk rata-rata returnnya tadi kita peroleh ya sebesar 0,00148121.
Kemudian untuk standar deviasi ya, di sini menunjukkan tingkat risiko saham karena sebesar 0,0286466 ya, sehingga tingkat risiko saham Telkom dengan data mingguan itu sebesar sekitar 2,8% gitu ya. Nah, sedangkan untuk skewness return saham Telkom untuk dengan data mingguan itu sebesar min 0,338128 yaitu negatif ya. Artinya apa? Artinya ujung dari kecondongan menjulur ke arah negatif ya, atau ekor kurva sebelah kiri itu lebih panjang. Selanjutnya untuk nilai kurtosis return saham Telkom dengan data mingguan itu sebesar 3,05 sekian atau lebih besar dari 3. Sehingga ini menunjukkan bahwa kurva distribusi memiliki puncak relatif tinggi. Nah, demikian untuk pembahasan ya pengukuran risiko return saham gitu ya. Teman-teman semua, nah tentunya untuk melakukan interpretasi ini kalian harus mempunyai dasar ya, teori-teori harus kalian kuasai, sehingga silahkan dibuka kembali untuk teori-teori yang mendasari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana membaca gitu ya, atau menginterpretasikan hasil dari satu skewness, kurtosis gitu ya. Nah itu silahkan dibaca ulang. Oke, nah sampai di sini dulu ya tutorial praktik kita untuk pengukuran risiko saham. Nah, semoga penjelasan saya dapat mudah untuk dipahami gitu ya, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.